Perkenalkan, nama Ibu Nurul Baiti dari jurusan Tadris Biologi UIN Negeri Banjarmasin. Ibu akan melaksanakan program praktek lapangan di SMA Negeri 10 Banjarmasin secara daring. Dan Ibu akan mengajar mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi kelas 10. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi daftar kehadiran via grup WhatsApp. Jangan lupa diisi ya, nanti akan Ibu cek secara berkala. Nah nih, sudah siap belum untuk belajar biologi? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian? Dan pernahkah kalian sadari kalau kalian tidak hidup sendiri? Kenapa jadi kita tidak hidup sendiri? Nah, di sekitar kita banyak sekali jenis tumbuhan dan juga jenis hewan. Bahkan juga terdapat mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata, yakni bakteri dan juga virus. Nah, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini saling terkait satu sama lain loh. Nah, begitu banyak dan begitu kompleksnya kehidupan di muka bumi ini, maka perlu ilmu tertentu untuk mempelajarinya. Nah, bidang ilmu yang mempelajari hal tersebut adalah biologi. Nah, lantas apa sih ilmu biologi itu? Apa saja objek yang dipelajari dalam ilmu biologi? Apa saja cabang-cabang yang terdapat dalam biologi? Serta apa sih pentingnya mempelajari ilmu biologi dalam kehidupan ini? Nah, semua pertanyaan tadi akan kalian temukan jawabannya ketika kalian mempelajari materi ruang lingkup biologi. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai ruang lingkup biologi. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami objek yang dipelajari dalam biologi. Yang kedua, siswa mampu mengingat cabang-cabang ilmu biologi. Yang ketiga, siswa mampu memahami peran biologi dalam kehidupan. Bahasan yang pertama mengenai pengertian biologi. Tahukah kalian, biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Kajian ilmu biologi sangatlah luas. Mengapa? Karena biologi membicarakan tentang semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemudian, biologi juga mengungkapkan keterkaitan di antara makhluk hidup, dan juga biologi mengungkapkan keterkaitan antara makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan juga benda mati. Biologi tidak hanya membicarakan tentang manusia, hewan, dan juga tumbuhan, tetapi biologi juga mengungkapkan kehidupan di samudra yang luas dan juga dalam. Serta biologi juga menyibak kehidupan di hutan belantara. Biologi juga dijadikan sebagai media kesejahteraan umat manusia melalui penanaman bibit unggul, penemuan obat-obatan, serta pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Kedua, yakni mengenai objek yang dipelajari dalam biologi. Nah, objek yang dipelajari dalam biologi itu mencakup seluruh organisme yang hidup atau komponen biotik dan juga lingkungannya atau komponen abiotik. Untuk komponen biotik sendiri itu mencakup seluruh organisme yang hidup yang terdiri dari beberapa kingdom yang ada dalam biologi, misalnya kingdom fungi, plantae, animalia, monera, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik sebagai objek dalam pembelajaran biologi misalnya pH, kadar oksigen, cahaya matahari, kelembapan, dan tekanan osmotik. Nah, organisme hidup yang dipelajari dalam objek pembelajaran biologi dipelajari dalam berbagai tingkatan organisme, dimulai dari yang sederhana hingga ke kompleks atau dari yang paling terkecil hingga yang paling terbesar. Tingkatan organisasi kehidupan dalam objek biologi dari yang paling terkecil sampai yang terbesar dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Yang pertama mengenai sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional kehidupan yang paling terkecil atau juga disebut sebagai organisasi kehidupan yang paling terkecil dan juga yang paling lengkap. Karena satu sel saja itu sudah tampak mewakili organisasi kehidupan yang bahkan lebih tinggi. Bahkan sel sudah bisa berkembang biak, memperoleh nutrisi,
memproduksi energi, dan juga fungsi kehidupan lainnya. Tidak heran jika organisme hidup yang bahkan hanya memiliki satu sel saja sudah bisa bertahan hidup, contohnya seperti bakteri dan juga euglena. Biologi mengungkapkan struktur dan fungsi berbagai jenis sel. Biologi juga mengungkapkan proses-proses yang terjadi di dalam sel, bahkan pengetahuan akan sel menjadi dasar dalam pengetahuan biologi lainnya. Nah, sel sendiri terdiri dari sel hewan. Ini contoh satu sel hewan. Bentuknya rada oval dan ini adalah organel selnya. Kemudian juga ada satu sel tumbuhan. Ini dia memiliki bentuk kalau di sel tumbuhan seperti ini, dan ini juga organel selnya. Nah, satu sel seperti ini sudah bisa melakukan fungsi kehidupan seperti berkembang biak, menghasilkan energi, dan juga memperoleh nutrisi. Itu dikarenakan adanya organel-organel yang menyusun sel tersebut seperti mitokondria, seperti inti sel, ini badan Golgi, lisosom, dan sentriol. Nah, mitokondria sendiri ini bisa berfungsi sebagai respirasi sel atau metabolisme bagi sel tersebut dalam memperoleh nutrisi. Maka dalam sel tumbuhan, dia juga bisa melakukan fungsi kehidupan. Contohnya yang paling besar ini adalah vakuola. Vakuola ini adalah tempat penyimpanan makanan bagi sel tumbuhan, dan ini adalah kloroplas yang merupakan zat hijau pada tumbuhan. Tingkatan organisasi yang kedua itu adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, dan juga jaringan hanya dimiliki oleh organisme multiseluler atau organisme yang memiliki sel yang banyak, contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, ini adalah satu sel hewan. Jadi apabila satu sel hewan ini berkumpul, itu akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan yang terdapat pada hewan itu seperti jaringan epitel, jaringan darah, jaringan saraf, dan juga jaringan otot. Sedangkan ini adalah satu sel tumbuhan yang berkumpul itu akan membentuk suatu jaringan. Contoh jaringan pada tumbuhan misalnya jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan penguat, dan jaringan pembuluh. Nah, tingkatan organisasi kehidupan yang ketiga adalah organ. Nah, organ ini hanya dimiliki oleh organisme multiseluler atau organisme yang memiliki sel banyak. Nah, jadi organ ini merupakan struktur yang dibentuk oleh jaringan yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Contohnya, ini adalah jaringan hewan. Contohnya ini jaringan epitel, dia akan membentuk suatu organ, misalnya lambung, yang akan melakukan fungsi tertentu seperti pada sistem pencernaan. Untuk tingkatan organisasi yang keempat itu adalah sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya ini ada sistem organ yang contohnya adalah sistem pencernaan, yang mana organnya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, dan juga anus. Contohnya sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Nah, untuk tingkatan organisasi yang keenam itu adalah individu. Nah, jadi individu adalah berbagai sistem organ yang bekerja saling bersama-sama dan juga melakukan kegiatan hidup, itu akan membentuk suatu individu. Jadi dari sistem organ ini, sistem organ kan seperti sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, itu akan membentuk suatu individu. Untuk tingkat organisasi kehidupan selanjutnya adalah populasi. Jadi populasi ini adalah kumpulan individu-individu sejenis pada tempat tertentu dan waktu yang sama. Contohnya adalah populasi penguin. Dia tinggal di kutub utara dengan individu sejenisnya. Untuk tingkatan organisasi selanjutnya adalah komunitas. Jadi komunitas ini adalah kumpulan populasi-populasi yang tinggal di satu area yang saling berhubungan dan berinteraksi. Contohnya di sini ada populasi zebra dan juga populasi banteng yang tinggal dalam satu area. Tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya adalah ekosistem. Jadi, ekosistem ini adalah interaksi antara komponen biotik atau organisme hidup dengan komponen abiotik atau lingkungannya.
Contohnya di sini ada air sebagai komponen abiotik dan juga tumbuhan sebagai komponen biotik, yang mana tumbuhan menyerap air sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Dan organisasi kehidupan selanjutnya adalah bioma. Jadi bioma ini adalah suatu wilayah yang cukup luas di bumi yang bercirikan oleh organisme hidupnya seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya di kutub utara yang hidup adalah hewan seperti penguin dan juga beruang kutub. Organisasi kehidupan tertinggi yang terbesar adalah biosfer. Jadi biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Nah, bumi juga bisa disebut sebagai biosfer. Nah, ciri utama biosfer adalah mengandung oksigen yang mana sebagai penunjang bagi organisme yang hidup di dalamnya. Masih semangat belum untuk belajar biologi? Nah, setelah pembahasan mengenai pengertian objek, nah yang ketiga kita akan belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, oleh karena ruang lingkup biologi yang semakin luas, menuntut para ahli untuk melakukan pengkhususan pada kajian biologi sesuai objeknya secara mendalam. Nah, hal tersebut memberikan manfaat yang semakin besar dalam kehidupan ini. Pengkhususan kajian dalam biologi inilah yang memunculkan cabang-cabang dalam ilmu biologi. Mengenai cabang-cabang ilmu biologi, Ibu akan memberikan 10 contoh cabang-cabang ilmu dalam biologi. Yang pertama, morfologi adalah cabang biologi tentang penampakan dan bentuk luar makhluk hidup. Terus fisiologi adalah cabang biologi tentang fungsi alat tubuh. Sitologi adalah cabang biologi tentang struktur dan fungsi sel. Selanjutnya zoologi, cabang biologi tentang dunia hewan. Kemudian ornitologi, cabang biologi tentang burung. Ada botani, cabang biologi tentang dunia tumbuhan. Selanjutnya bakteriologi adalah cabang biologi mengenai bakteri. Terus ini ada virologi adalah cabang biologi tentang virus. Mikrobiologi adalah cabang biologi tentang jasad trenik atau mikroorganisme. Contoh cabang ilmu biologi terakhir adalah evolusi. Evolusi adalah cabang biologi tentang asal mula kehidupan dan juga perubahan suatu organisme dari waktu ke waktu. Pembahasan terakhir mengenai apa sih manfaat biologi dalam kehidupan. Nah, dengan mempelajari biologi, kalian dapat lebih mengenal bagaimana sih bagian tubuh kalian bekerja, terus bagaimana cara penyakit menyebar, bagaimana cara melawan penyakit dengan berbagai pengobatan, dan kalian bahkan dapat belajar perkembangan sel hingga menjadi suatu organisme yang utuh. Biologi telah memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan. Bahkan penemuan-penemuan biologi telah berperan dalam mensejahterakan manusia. Lalu, apa saja peran biologi dalam bidang kehidupan? Dalam bidang pertanian, sudah banyak ditemukan bibit unggul, contohnya seperti padi yang dapat dipanen beberapa kali dalam setahun. Di bidang kesehatan, ilmuwan Sir Alexander Fleming berhasil menemukan antibiotik pertama atau penisilin yang berfungsi untuk mencegah infeksi pada saat luka. Dalam bidang peternakan, sudah banyak ditemukan hewan ternak bibit unggul. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas hewan ternak? Contohnya seperti meningkatkan pakan hewan ternak tersebut. Nah, dalam bidang lingkungan telah banyak usaha yang didasari oleh biologi untuk memecahkan permasalahannya. Contohnya pada pencemaran sampah. Sampah yang berserakan itu biasanya bisa didaur ulang menjadi kerajinan tangan yang bisa menghasilkan uang. Untuk materi ruang lingkup biologi sudah berakhir. Jadi tadi ada 4 pembahasan yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian biologi. Yang kedua, objek yang dipelajari dalam biologi. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu biologi. Dan terakhir adalah peran biologi dalam kehidupan. Sebelum Ibu akan mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Kalian silahkan jawab di buku latihan kalian. Ada 2 pertanyaan. Soal yang pertama, berikan contoh cabang-cabang ilmu biologi selain yang Ibu sebutkan tadi. Yang kedua adalah, apakah biologi hanya memiliki peran yang menguntungkan saja di kehidupan ini? Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai ruang lingkup biologi. Ibu mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Pesan Ibu, rajin-rajin belajar di rumah, jangan sampai karena kita pembelajaran daring atau di rumah aja itu menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Yang kedua, jaga selalu kesehatannya, dan yang ketiga, tetap di rumah aja. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.